Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Listiani. Saya calon guru penggerak angkatan 11 kelas 19 Provinsi Banten. Yuk ikuti kegiatan saya dalam rangka diseminasi terkait budaya positif bersama rekan guru di SD Negeri Kesatrian. Nah, Bapak Ibu kita absen dulu ya. Sambil aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala SD Negeri Kesatrian Bapak Nurul Hadi SPHI MPD, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Kesatrian. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan kegiatan komunitas belajar pintar yang pertama. Semoga nanti ke depannya ini bisa terus berjalan dengan konsisten dan semakin maju SD Kesatrian. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yakni sambutan dari penanggung jawab komunitas belajar pintar kepada yang terhormat Bapak Nurul Hadi SPHI MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kepada yang terhormat seluruh dewan guru SD Kesatrian, yang pertama-tama marilah kita menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa bermuajahah dalam rangka melaksanakan kegiatan komunitas belajar, yang mana komunitas belajar itu nanti ada sebagai bukti dukung yaitu untuk pelaksanaan akreditasi, yaitu pada pasca pravisitasi. Pelaksanaan itu salah satu adalah sebagai bentuk kinerja sekolah, yang mana bahwasanya sekolah itu ada peningkatan kinerja yang berbentuk komunitas belajar, atau di dalam bahasa kita itu berbagi praktek baik. Jadi dalam bahasa kita itu saling menularkan ilmu satu sama lain, yang tujuan sasaran guru, tapi prioritas utama adalah siswa.
Di sini perlu saya sampaikan bahwasanya kita sebagai seorang guru itu harus mampu mengeksploitasi kemampuan yang ada dalam diri kita untuk mengeksplorasi kemampuan yang ada di dalam diri siswa. Makanya di sini sekarang lagi marak-maraknya yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana pembelajaran itu salah satu adalah untuk menentukan ya kan arah kemana sih siswa-siswa ini. Ya kan tujuan individu satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Dari tingkat EQ-nya, dari tingkat ininya, tingkat perkembangan fisiknya dan sebagainya. Makanya kalau memang di sini tidak ada sekolah inklusi juga, nanti di dalam kata pengantar Bu Novi itu nanti akan dikasih bahwasanya kita melaksanakan ya kan sekolah inklusi hanya sekolah tertentu, tapi kita bukan yang ditunjuk ya. Jadi kita tidak spesifik seperti mereka-mereka itu. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada kita selaku umatnya. Semoga di akhir kiamat nanti kita mendapat syafaatnya. Yang ketiga kalinya ini adalah perdana yang dilakukan Bu Novi, yaitu adalah diseminasi untuk melaksanakan program CGP calon guru penggerak, yang mana ini ada kolerasinya dengan pelaksanaan kombel. Kita namanya juga kombel ya, kelompok belajar komunitas yang diadakan di sekolah. Penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Disitulah nanti yang mana PMM itu sekarang secara pengakuan real ya kan, atau legal standingnya sudah disepakati oleh kementerian bahwasanya sekolah yang dinilai sekarang adalah kinerja ya, bukan fasilitas. Makanya kalau kinerja kita secara nggak langsung kalau sudah naik ya kan, secara prioritas performa antara yang dulu dengan yang sekarang itu mungkin secara nggak langsung insya Allah nilai kita sudah akan naik, akan ikut ke katrol. Makanya Bapak Ibu yang saya harapkan apabila untuk di akhir-akhir ini kita kalau memang kerja ekstra, kerja lembur ketika mendapatkan tugas sebagai akreditasi untuk visitasi itu sudah wajar. Yang selama ini kita kerja biasa-biasa saja karena indikator-indikator dan instrumen itu berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, makanya harus kita bikin yang baru lagi. Terutama seperti RKT, terutama kalender pendidikan yang ada di sekolah. Bagaimana kita ke depan untuk mengacu kalender itu kita wajib rumuskan juga. RKT juga sama. Rencana kerja tahun kita ke depan mau seperti apa? Justru sasaran yang paling vital utama adalah di keuangan. Terus terang saja, kita terutama Arkas itu masalah keuangan itu memang paling vital. Sekolah itu arah-arahnya mau kemana? Makanya saya katakan sekali lagi bahwasanya sekolah itu bisa maju, sekolah bisa bergerak leluasa, sekolah bisa bebas mengenai segala macam. Itu di situ ada yang namanya Arkas, anggaran rencana kerja sekolah. Itu Arkas itu, di Arkas itulah ya kan sudah di front ya kan tujuan kita ke depan itu seperti apa. Makanya sekarang Bapak Ibu pencairan dana bos itu ada yang namanya RPD. RPD itu adalah yang digunakan per 2 bulan sekali. Pengambilan uang gak kayak dulu. Kalau dulu per semester kita ambil jebret sekian puluh juta, 100 juta boleh. Sekarang nggak bisa. Pengambilan sesuai dengan RPD. RPD itu apa? Rencana penggunaan dana. Dana kita Januari Februari berapa kenanya? 79 yang dikeluarkan, nggak boleh merabet yang lain. Nanti bulan sekian itu ada pos-posnya gitu. Makanya di anggaran itu adalah salah satu sebagai indikator keberhasilan sekolah untuk itu. Itu salah satunya di sana. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya kita mengadakan komunitas belajar pun itu memang sangat manfaat dan efeknya sangat luar biasa. Yang tadinya kita nggak tahu itu apa, yang namanya media Kahoot nanti yang akan diterangkan Pak Erik, mana yang namanya media Canva diterangkan oleh akhirnya Bu Arin, nanti ada yang namanya media pembelajaran bernama Padre, nanti akan saya terangkan bagaimana kita bikinnya. Dan saya yakin dengan bermain game, puzzle segala macam itu akan membuat anak itu lebih tertarik. Soalnya pembelajaran kita
itu saja. Makanya orang dulu, guru dulu namanya MC, mangkap-mangkap, cuap-cuap, percuma hasil nggak ada. Gitu loh. Makanya mulai kurikulum 2013 kita dipusatkan semua pembelajaran ke peserta didik, Bapak Ibu. Kan gitu kan. Makanya kita bisa ngobrol begini, itu kan faktor pengalaman. Kan gitu kan, bukan hanya orang bisa ngomong-ngomong harus ada ilmunya. Saya bilang makanya dengan cara seperti itu, kalau saya dulu ketika kita membuat soal, kita tahu ranah-ranah ini kemana. Makanya Pak Erik kebetulan kemarin itu ada tugas membuat soal. Ya udah nanti saya arahkan. Pak Erik harus tahu. Kita buka dulu Pak Erik taksonomi dulu seperti apa, C1 sampai C3, C4 sampai C6. Itu seperti apa antara lot sama lot. Kita bikin dulu kisi-kisinya, nanti kita bikin dulu soalnya. Nanti rentang ada mudah, ada sedang, ada ringan. Itu semua dikaji. Kita dulu dikaji. Orang bikin soal nggak asal kita bikin soal aja kisi-kisinya kemana, nggak bisa. Tetap soal itu mulai pertama dimulai dari kisi-kisi dulu. Apa sih yang mau? Makanya kalau orang yang sudah tahu, kalau sudah tahu kisi-kisi, pasti soal keluarnya sekolah itu nggak bakal keluar dari kisi-kisi. Kan gitu kan? Namanya kisi-kisi itu apa sih? Kan gambaran sebenarnya, ya kan? Gambaran kalau dalam bahasa karya ilmiah itu namanya abstrak. Kan gitu kan? Abstrak itu menggambarkan satu lembar, menggambarkan cerminan yang ada di dalam, cuma tidak spesifik. Kan gitu doang kan? Itu jadi posisi dengan adanya budaya positif ini, ya kan ya, saya juga mengapresiasi kepada Bu Novi selaku CGP, benar kan baru CGP ya, bukan GP ya, baru calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan selamanya ini tidak ada kendala, semuanya sukses, dan efeknya nanti juga bisa berbagi kepada rekan-rekan dan terutama untuk diri sendiri, dan bisa nanti untuk memberikan support ya kan kepada sekolah. Mudah-mudahan sekolah akan semakin banyak guru penggerak. Insya Allah saya yakin sekolah juga arahnya nanti ya kan nanti itu nomor 2. Itu saja dari saya, kurang lebihnya akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala SD Negeri Kesatrian yang telah memberikan sambutan untuk kegiatan Kombel hari ini. Baik Bapak Ibu, karena ini jam-jam rawan bobo siang. Oh, jadwal cuci baju beda ibu-ibu. Mudah-mudahan nggak pada mikirin jemuran saya belum diangkat gitu ya. Saya belum memberikan cucian saya masih numpuk kayak. Oke, kalau gitu saya mau cucian belum dijemur kata Bu Haji. Bahaya ini mah belum kering. Buat besok ya Bu Haji ya. Selamat datang kami ucapkan kepada trio apa ini ya bertiga. Trio wet. Oke, selamat bergabung Bapak-bapak. Tadi soalnya Bapak-bapaknya cuma ada 2, sekarang nambah. Alhamdulillah. Jadi, oh iya, Masya Allah. Oke, baik Bapak Ibu, kalau gitu saya mau tes pendengaran dulu. Ketika saya bilang Bapak Ibu sudah siap hari ini melaksanakan kombel? Siap. Oh, oke. Banyak yang belum siap karena masih banyak yang diam. Siap untuk mengikuti kombel yang pertama? Siap. Oh, aman. Oke, tes. Oke, tes suaranya sudah aman, tes pendengarannya sudah oke. Kalau gitu sekarang saya mau tes penglihatan Bapak Ibu. Ya, biar dicek ini penglihatannya masih aman nggak gitu ya, soalnya takut ada yang udah 5 watt matanya gitu ya, tapi kayaknya sih harusnya aman. Coba kita cek dulu. Kalau saya bilang kita akan pegang beberapa bagian tubuh, mulai Bu, saya kalau menurut dikondisikan sepertinya agak bahaya ya. Langsung gercep gitu, begitu bilang cek bagian tubuh, waduh. Langsung simulasi. Oke, kita coba kalau saya bilang jidat. Di mana jidat? Oke. Telinga, hidung, mulut. Mulut.
Bu Nasya. Nah, kalau tadi udah tes penglihatan, sekarang cobalah buka. Wah, apa nih yang dibuka ya? Cobalah buka. Nah, Bapak Ibu mungkin boleh pegang satu benda apapun yang menurut Bapak Ibu paling berharga. Jam 2 ya. Jam 2. Apa ya? Yang menurut Bapak Ibu paling berharga. Yang bisa digenggam, yang bisa digenggam boleh. Apa saja yang bisa digenggam. Oke. Sudah pegang. Nah, seharusnya ada pasangannya ini supaya mudah. Coba dari benda yang oh iya, nggak apa-apa Bu, Pak, betul. Ciki yang berharga. Boleh. Ya, oke. Kalau gitu sekarang Bapak Ibu coba berusaha ke temannya benda yang dipegang bagaimana caranya supaya bisa berada di tangan Bapak Ibu. Bergantian. Benda yang menurut Bapak Ibu paling berharga yang sekarang dipegang dengan teman sebangkunya boleh. Bagaimana caranya supaya benda tersebut bisa Bapak Ibu pegang? Mau Bapak Ibu serahkan atau mau Bapak Ibu pertahankan di tangan Bapak Ibu? Silakan. Oke, mana Bu Urfa masih aman, mana bendanya Mas? Oh, udah dikasih. Coba Bu Dwi mana bendanya? Masih aman, oh nggak ada. Oke. Coba kita perhatikan. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak Ibu yang membuka kepalan tangannya? Kenapa alasannya? Kalau tadi saya lihat ada yang senang hati saling memberikan apa yang dipegang. Coba, ada Bapak Ibu yang mau berpendapat kenapa tadi? Soalnya yang sebelah sini kayaknya agak mencolok tadi ya. Baru instruksi pertama udah langsung saling bertukar gitu. Saya penasaran, kenapa alasannya? Bu Santi sama Bu Nui boleh? Alasannya tadi ya takutnya tadi kan dari tes penglihatan ya. Jadi apa yang dilihat harus gercep gitu. Jadi apa yang Ibu bicarakan tadi kita juga gercep ya. Coba tukarkan barang yang berdua punya, disaling ditukar, yaitu saya tukar Bu. Jadi khawatir itu juga dari tes hati nurani berarti ya. Seperti itu Ibu ya. Oh ya, itu alasan Bu Santi apa? Enggak, kalau saya mah karena barang yang saya pegang itu dan barang yang Bu Nui pegang lebih bagus, lebih berharga barang punya Bu Nui. Jadi saya langsung tuker aja. Oke, terima kasih Bu Santi. Oke, terima kasih Bu Santi dan Bu Nui. Ada yang tetap memegang barangnya tidak diberikan kepada temannya? Oke. Boleh saya minta satu orang kenapa alasannya ya? Coba Bu Nasya. Wah, benar. Karena barang yang saya pegang lebih berharga. Ada orang yang saya pegang. Karena saya nggak punya Kalau teman. boleh nggak Bu Nasya? Masalahnya yang dipegang juga kayaknya yang barangnya Bu Nasya ini ya. Oke. Kalau gitu boleh next slide selanjutnya Bu Nasya. Nah, dalam kegiatan yang tadi Bapak Ibu lakukan, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri sendiri. Betul Bu Arin. Diri sendiri. Kenapa Bu Arin? Kenapa menurut Bu Arin diri sendiri yang memegang kendali? Saya boleh memberikan barang yang paling berharga atau tidak? Berharga. Kenapa menurut Bu Arin? Tadi jawaban Bu Arin kan siapa yang memegang kendali bisa membuka dan menutup barang yang berharga milik kita? Kata Bu Arin diri sendiri. Kenapa diri sendiri? Karena diri sendiri yang punya kontrol itu. Mau barang itu berharga dan tidak berharga kan yang apa namanya, yang bertanggung jawab kan diri sendiri, bukan yang bertanggung jawab kuasa. Maha Kuasa. Oke, Bapak Ibu sebetulnya dari permainan sederhana yang tadi dilakukan, ini nanti akan ada kaitannya dengan budaya positif materi hari ini. Sebetulnya ada di mana sih posisi kendali kita, posisi kontrol kita sebagai
sebagai seorang pendidik, ya. Kemudian juga ini nanti akan berkaitan mungkin juga dengan kehidupan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu diberikan tugas dan tanggung jawab, gitu ya, menduduki entah itu di struktural atau seperti apa, Bapak Ibu akan mudah tidak mempertaruhkan jabatan Bapak Ibu dengan, mohon maaf mungkin yang Bapak Ibu anggap berharga, uang, gitu ya. Ketika ada yang memberikan gratifikasi, nah ini juga secara tidak langsung disadari atau tidak akan berpengaruh kepada diri kita. Makanya kenapa betul yang tadi Bu Arin katakan, yang memegang kendali adalah diri kita sendiri. Yang lucu tadi ada yang suka rela, saya mah soalnya nggak enakan, jadi saya kasihin aja, udah nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih jawabannya Bu Nur, Bu Santi, dan teman-teman yang lain. Boleh saya berikutnya? Oke, nanti kita senggol yang laki-laki. Jangan disenggol dong yang laki-laki mah ya. Oke, berikutnya sebelum kita masuk kepada materi komunitas belajar kita hari ini, pertama saya ingin kita menentukan dulu keyakinan kelas sebelum memulai pembelajaran. Nanti Bapak Ibu akan saya bagikan satu post-it. Post-it ini Bapak Ibu boleh menulis, boleh satu poin saja keyakinan kelas yang boleh ataupun tidak boleh dilaksanakan selama materi pelaksanaan kombel ini berlangsung. Ya, misal kayak tadi kita boleh makan dan minum asalkan tetap kondusif, gitu kan, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, supaya tidak bosan. Mau dituliskan di post-it atau mau langsung disampaikan? Oke, boleh. Nanti minta tolong Bu Nasya bantu ketik ya. Iya, aman. Oke, siapa yang mau berpendapat terlebih dahulu keyakinan kelas hari ini? Yang pertama apa? Diskusi bagaimana nih Pak Eri? Ketika mau diskusi apa yang harus dilakukan? Oke, kata Bu Arin apa? Berperan aktif dalam diskusi. Boleh ditulis dulu Bu Nasya. Berperan aktif dalam diskusi. Selain itu apalagi Bapak Ibu boleh berpendapat, silakan. Evaluasi. Oke. Jujur dan bertanggung jawab. Oke. Menghargai satu sama lain. Oke, jujur dan bertanggung jawab, saling menghargai. Apalagi? Boleh makan minum, silahkan. Kalau ada yang izin mau ke toilet, boleh tidak Bapak Ibu kita makan dulu sampai acaranya selesai. Aktif apa nih Pak Eri? Aktif dalam diskusi. Oke. Oh udah tadi. Berperan aktif dalam diskusi boleh ya. Coba. Apalagi masih ada Bapak Ibu. Kalau yang mau berpendapat, bagaimana? Saling menghormati. Oke. Saling menghormati. Ya, untuk pembelajaran kali ini saja. Keyakinan kelas sebelum melaksanakan kombel, supaya nanti kalau ini datang pendapatnya dari Bapak Ibu bisa dilaksanakan juga bersama-sama dengan penuh keyakinan. Saling menghormati. Apalagi masih ada? Kalau ada yang mau ke toilet ditahan dulu Bapak Ibu. Oh iya, boleh ke toilet, berarti bagaimana keyakinan kelasnya yang bisa dilaksanakan? Kalimatnya. Minal aizin wal faizin. Iya. Ketika berucap kemudian ada salah kata, saling memaafkan, boleh Pak Eri? Kalau ini menghormati sama menghargai sama. Boleh atau ditambahkan menghormati dan menghargai antar sesama. Menghormati dan menghargai itu berbeda. Kalau hormat begini, kalau hormat itu Kalau hormat begini kan. Oke. Masih ada lagi? Coba kita cek. Yang pertama, berperan aktif dalam diskusi. Bapak Ibu setuju? Kita harus berperan aktif dalam diskusi kali ini? Setuju. Oke, siap. Yang kedua, harus jujur dan bertanggung jawab. Oke, yang ketiga, boleh makan dan minum selama pelaksanaan kombel? Boleh. Oke, nggak apa-apa, silakan. Kalau selama pelaksanaan mau sambil makan minum boleh Bapak Ibu. Oh, apa itu? Dilarang ngantuk? Oh, nggak bisa dilarang Boleh untuk kayak- Oh, iya. Ya,
Dilarang ngantuk, supaya tidak ngantuk harus apa berarti? Boleh sambil makan dan minum tadi. Boleh sambil ngopi kan sama aja minumnya. Boleh Bapak Ibu. Oke. Sudah ada 5 poin ini Bapak Ibu, kita sepakati bersama atau masih ada tambahan atau ada yang perlu diperbaiki? Silahkan. Yang tadi yang izin ke toilet boleh nggak ya? Takutnya ada yang kebelet nanti. Oh boleh ya Bu Haji, boleh ditambahkan berarti. Diperbolehkan izin ke toilet gitu aja boleh. Maksimal 5 menit kata Bapak Kepala. Maksimal 5 menit. Iya. Iya, kalau BAB minimal setengah jam. Iya boleh. Tapi pengecualian nanti ya. Sudah di waktu ya. Aman nih ya. Aman. Oke, sudah cukup atau masih ada tambahan? Masih apa nih? Apalagi? Bu Dwi masih ada tambahan boleh? Bu Ulfa boleh? Tambah lagi apa ya Bu Haji? Buat tambahin lagi boleh? Apa Bu Haji? Oh penutup. Penutupnya harus apa Bu Haji? Penutupnya harus apa? Iya, takutnya mungkin Bu Haji kan takutnya ini pembelian nggak beres-beres sampai besok gitu. Oh nggak apa-apa Bu Haji. Oke. Apa? Saling membantu, oke. Boleh ditambahkan saling membantu, siap? Iya. Masuk ditakoni urut laren Iya. Biar dibantu ada contekannya. Tenang. Bantu doa juga nggak apa-apa, yang penting judulnya membantu. kalau biasa. Oke. Waduh, bahaya nih yang lagi galau. Cukup atau mau ditambahkan lagi? Cukup. Oke, saya ulangi ya. Yang pertama, keyakinan kelas selama pelaksanaan kombel. Berperan aktif dalam diskusi. Semuanya bisa mengimani. Kita harus berperan aktif dalam diskusi kali ini ya. Mengamini atau mengimani? Mengamini. Oke. Terima kasih Pak. Wah. Nanti jadi Tuhan ini. Waduh bahaya. Takut dikira murtad ya. Yang kedua, jujur dan bertanggung jawab. Bapak Ibu meyakini ini yang kedua, kita harus jujur dan bertanggung jawab selama pelaksanaan pembelajaran kali ini. Yang ketiga, boleh makan dan minum. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Oke, yang kelima, dilarang ngantuk saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Aman ya? Aman. Ada tukang ketapel yang mundur, ada ketapel kata mundur. Yang keenam, diperbolehkan izin ke toilet atau keluar ruangan ketika ada keperluan. Yang ketujuh, saling membantu antar sesama. Oke. Kalau Bapak Ibu sudah tidak ada tambahan, kita tepuk tunggal. Nah, kalau saya bilang tepuk tunggal, oke. Oke, tepuk tunggal. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Boleh ke slide selanjutnya, Bu Nasya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini, nanti di kombel kali ini pertama peserta dapat menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas itu seperti apa. Kemudian juga dapat menjelaskan konsep hukuman, penghargaan, dan konsep pendekatan restitusi. Nanti kan kita akan belajar mungkin ketika di kelas ada anak yang melanggar keyakinan kelas, bagaimana harus menanganinya. Ataukah diberikan hukuman? Ini Bu Nafi, itu ya hukuman itu ya dalam, Iya, Pak. dalam kurung. Itu dikasih ada punishment, jadi mereka tuh biar agak tercover dengan bahasa itu. Oke, siap, boleh Bu Hukuman Nasya. punishment, Dalam kurung reward dan punishment, penghargaannya reward. Terima kasih Pak
Ya, supaya kita juga kekinian bahasanya. Ngomongnya agak Inggris dikit lah. Iya, siap. Punishment dan reward. Ada lagi konsep pendekatan restitusi. Apa sih restitusi? Nanti kita akan bahas bersama-sama Bapak Ibu. Kalau retribusi beda ya. Beda, iya betul, beda Pak. Retribusi itu sampah. Pembayaran sampah. Baik, selanjutnya yang ketiga, peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu mungkin di kelasnya sudah ada itu tulisan yang terpampang tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Oh, atau belum? Oke, nanti kita buat setelah ini ya. Yang keempat, ada peserta dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia melakukan sesuatu. Termasuk tadi di awal sudah ada ice breaking, kenapa saya minta Bapak Ibu pegang satu benda yang menurut Bapak Ibu paling berharga saat ini ya. Oke, boleh lanjut lagi. Nah, ini terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Jadi disiplin positif itu apa sih Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin itu apa yang ada di benak Bapak Ibu? Itu Boleh. lebih. Pak. Itu saya agak ragu itu dengan nilai kebajikan apa nilai kebijakan? Kebajikan Pak. Bukan kebijakan universal. Bukan, kebaikan, lebih ke arah nilai-nilai kebajikan tuh nanti larinya kepada profil pelajar Pancasila, betul. Oh iya, oke. Bukan takut salah nulis doang. Iya, siap. Saya ngantuk kan. Aman apa enggak? Masih kebaca berarti enggak ngantuk, aman. Oke, kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Datang tepat waktu, berpakaian rapi, apalagi ikuti aturan. Iya. Oke, siap. Di sini ada disiplin dapat diartikan sebagai ketaatan ya. Kata intinya taat sebetulnya. Kemudian juga ada nilai kebajikan universal. Nah, apa sih sebetulnya nilai kebajikan universal itu? Yang tadi kaitannya, kalau sekarang itu di pembelajaran kurikulum merdeka kan ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi apapun yang Bapak Ibu terapkan, usahakan pasti di dalam aturan yang diterapkan itu ada nilai-nilai yang ingin Bapak Ibu sisipkan. Ketika meminta anak harus berpakaian rapi sesuai jadwal, apa sebetulnya nilai kebajikannya yang Bapak Ibu ingin terapkan kepada anak-anak tersebut? Dan nanti disiplin positif dan nilai kebajikan ini yang akan mewujudkan budaya positif tadi di sekolah. Gitu ya. Jadi ketika satu sekolah itu dikatakan lingkungan budayanya sudah positif, dari mana unsur pendukungnya? Yang pertama dari sini, disiplin positif dan nilai kebajikan universal yang ada di dalamnya. Makanya kita beruntung nih saat ini punya kepala sekolah yang disiplin, bahkan datangnya selalu duluan. Harusnya kita sebagai guru nggak boleh kesana Bapak Ibu. Ya, kadang saya sendiri juga, iya datang ke sekolah berasa udah mau pagi, tetap aja udah ada mobil ngecek dulu ya. Iya betul. Luar biasa ini Masya Allah. Oh iya, nggak usah lah Bapak Mak, Ringo udah punya semuanya. Rewardnya nanti apa namanya? Rewardnya apa nih Pak? Ini apa? Selat Sunda. Siap gak bunyinya? Dibalikin lagi sama bunyi. Oke, boleh dilanjut Bu Nasya. Nah, tadi ketika mau membangun budaya positif itu ada disiplin positif yang dilakukan, ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Nanti itu berarti ketika kita melakukan sesuatu ini ada kaitannya dengan motivasi, hukuman atau punishment ya yang tadi Bapak katakan, dan juga penghargaan, reward, ada lagi restitusi. Coba kita sekarang tanya kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu, bagaimana kita berperilaku sehari-hari atau tidak usah jauh-jauh ketika kita melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik di sekolah. Kemudian mengapa kita melakukan hal tersebut? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Contoh ketika Bapak Kepala kita menerapkan, Bapak Ibu Guru jam 7 tank sudah ada di sekolah karena anak-anak udah masuk 7.15. Nah ketika kita melakukan hal tersebut, kita melakukannya karena kita takut untuk dapat hukuman kalau terlambat, atau ketika kita datang tepat waktu supaya kita dapat hadiah
hadiah dari Bapak Kepala. Berarti ketika Bapak Kepala tidak ada, ya udah kita terserah kita kan nggak ada Bapak Kepala, gitu ya. Nah, gimana tuh? Iya, itu Bapak Ibu nanti ada kaitannya ini. Nggak apa-apa ya, Bapak Ibu. Iya, saya di sini bukan untuk menggurui ya, kita diskusi saja. Jadi saya kasih sebuah prolog sebentar sedikit saja Boleh, ya. boleh Pak. Bahwa tadi memang saya sudah ada niatan bahwasanya yang datangnya paling duluan insya Allah nanti ada reward dari kami. Masya Allah. Ya. Siap. Dan yang terlambat juga nanti ada reward dari kami. Semuanya itu bukan punishment. Oke. Saya tidak pernah menunjukkan punishment kepada siapapun. Ya kan itu akan reward ya. Pak, jangan satu aja, ketiga. Ya, jadi ini adalah mungkin begini Bu. Kalau memang kami ini tidak pakai dengan sekolah ya mungkin kalau saya rezeki ya mungkin dari saya sendiri itu memang sebagai stimulus atau sebagai pancingan buat Bapak dan Ibu semuanya. Ternyata kita disiplin itu tidak ada ruginya. Ya kan menurut pengakuan para ahli ekonomi atau ahli ilmuwan segala macam orang sukses adalah berawal dari disiplin. Itu dari disiplin sholatnya, dari disiplin manajemennya, dari disiplin kedatangannya itu rata-rata. Saya ngambil disiplin itu bukan aturan dunia saya pakai, tapi aturan Allah yang saya pakai. Makanya kata ada salah satu sahabat mengatakan barang siapa yang sholatnya selalu di akhir itu adalah pendekatan dengan kekufuran. Kadang-kadang orang kan sholat gini, Allahu Akbar, jangan zuhur. Entarlah kita sholat setengah tiga dah. Ada seperti itu, ada ya. Jadi makanya jangan sampai sholat itu diulur-ulur. Ketika kita nanti ngantri, ketika kita diulur-ulur kita juga sakit hati. Ini lama amat sih saya di belakangi. Nah ketika nanti di akhir kita dipanggil Allah belakangan, apa kita nggak sakit hati tak? Itu aja ya. Enggak ya benar ya? Oh, iya. Amin. Ya enggak itu aja, itu aja ya. Itu lima dari kami. Itu memang tantangan apa yang saya bicarakan insya Allah akan saya wujudkan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas masukan dan tambahannya terkait tadi ya. Pak Erik mantap. Boleh tepuk tangan untuk Pak Erik? Masya Allah. Atau mau berikutnya Pak Koda. Mantap Pak Koda. Hebat. Patut dicontoh ini. Hebat. Bapak-bapak mantap. Baik, berarti itu tadi ya Bapak Ibu ketika kita melakukan suatu tindakan itu datangnya dari diri kita atau karena orang lain. Ketika pun munculnya dari orang lain, apakah kedepannya orang itu tidak ada, kita akan sudah berhenti atau kita bisa melanjutkan perjuangan itu ya, hal yang baik itu. Baik, Bu Nasya boleh sambil dilanjut. Nah, ini kaitannya dengan motivasi ya. Dalam salah satu kutipan di sini, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Tadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Ketika saya datangnya siang, saya takut dihukum sama bapak, takut didiemin sama bapak, takut ditegur sama bapaknya, gitu kan. Kata-kata takut mendapatkan hukuman berarti kan ada perasaan tidak nyaman bagi kita. Nah ini sebetulnya tingkatan yang terendah Bapak Ibu untuk dimotivasi manusia. Jadi ketika ada suatu aturan kemudian kita takut dapat hukuman, nah berarti hal tersebut masih motivasinya yang paling rendah di diri kita. Kemudian yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah yang ini satu tingkat lebih tinggi sebetulnya Bapak Ibu. Ya jadi kita nggak takut dihukum lah, saya datangnya juga pagi terus. Siapa tahu nanti datang pagi dapat imbalan hadiah umroh dari Bapak Kepsek. Ya Bu Haji ya, 1, 2, 3 Pak. Berarti sepasang sama suami istri. Wah kata Bapak, korek saya aja. Bu Novi mau umroh juga. Oke, lanjut yang ketiga ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah tadi ketika kita sudah tidak takut dapat hukuman, kemudian ketika misal nanti suatu saat kepala sekolahnya berganti, ya kita tetap disiplin melaksanakan, datangnya tepat waktu gitu ya. Nah itu berarti sudah masuk tingkatan yang ketiga. Nggak apa-apa Bu Nasya, boleh dilanjut. Nah di sini dari ketiga motivasi tadi, coba Bapak Ibu jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Boleh yang mau menjawab?
Dari yang tadi hukuman, penghargaan, dan tadi yang sudah pada diri sendiri ya, nggak takut ada hukuman, nggak takut ada penghargaan gitu ya. Ya, nomor Kira-kira tiga. yang mana tuh? Nomor 3. Yang nomor 1, 2, atau 3? Yang nomor 2, supaya dapat penghargaan. Bukan karena takut dapat hukuman ya? Bukan. Iya. Itu ada sesuatu itu. Ada sesuatu. Berarti kalau nggak dapat penghargaan saya nggak mau dapat lagi kalau gitu Pak. Oh, ada yang masih yang takut dihukum. Karena kalau udah jam segitu misalkan ya, udah bel nih, langsung tutup pintu nih, pintu kelas. Udah kan pada lari. Kalau udah dari sampai di sana. Iya. Takut dihukum, nanti takut saya nggak boleh masuk, nggak boleh sekolah. Nah itu. Oke, yang kedua, strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bapak Ibu? Bagaimana hasilnya? Boleh salah satu kira-kira apa yang Bapak Ibu terapkan? Atau terkait seragam deh, nggak jauh-jauh dari murid kita. Pernah nggak Bapak Ibu menerapkan? Terkait sepatu misal atau atribut? Ada yang mau berbagi pengalamannya boleh? Bu Neng mungkin. Mangga Bu Neng. Oh ada yang dari Bapak. Kalau saya sih anak-anak kan biasanya paling takut dengan yang namanya denda ya. Oke. Sebenarnya saya nggak meminta anak itu untuk denda sebenarnya. Jadi biasanya anak-anak itu kan kertas seneng banget yang namanya nyobek-nyobek kertas. Padahal itu kan tidak baik ya. Orang tua beli itu untuk anak untuk dipakai untuk belajar, tapi anak-anak mencoba untuk nyobek kertas gitu ya. Di situ saya kasih itu, oke, siapa yang mau nyobek kertas? Sebelumnya udah dikasih tahu nih, kamu berasal dari kertas itu belinya dari mana, orang tua gitu kan. Lalu dibelilah ini, dikasihlah peraturan. Kalau misalnya kamu nyobek kertas, berarti kamu lagi seneng dong, kamu lagi banyak uangnya, ada uang lebih, kasih ke bendahara ya nantinya gitu. Jadi dari situ tanpa anak nyobek kertas, jadi ini bukan untuk mendenda sebenarnya mah, tapi untuk istilahnya mengerti kalau saya dalam kata kita mah gitu, mengerti menggunakan ini gitu kan. Jadi dari situ, dari peraturan itu mudah-mudahan dia terbiasa tidak menyobek kertas di saat belajar gitu kan istilahnya gitu. Menurut Bu Novi itu gimana ya gitu kan? Kalau ada pertanyaan dari kasih, menurut Bu Novi itu gimana ya? Karena saya kan tidak Harusnya ke Bapak Kepala ini. itu perbuatan baik saya atau emang menyalahi aturan, karena saya tidak tahu ya gitu kan gitu. Kalau menurut ilmu pedagogiknya atau apa gitu. Boleh Bapak ditanggapi langsung. Terima kasih ya kepada Ibu Neng atau Ibu Sarifatul Alawiyah. SPP. Kalau apa yang kita lakukan sebenarnya, makanya ini saya berikan akses kepada semua guru yang pegang kelas, terutama punya siswa. Itu silahkan kita memberikan sebuah edukasi berbentuk apapun. Yang penting itu tujuannya satu, ya kan, untuk merotak kebiasaan yang tidak baik itu menjadi baik, kan gitu. Yang kedua, jangan kita memberikan sebuah hukuman yang mana hukuman itu ternyata menjadikan beban dan mental buat mereka. Terutama memang masalah denda itu ada baiknya juga. Apabila memang keuangannya dengan kesepakatan kelas tadi, uang denda akan dibuat perbaikan kelas, dibuat kelas itu juga tidak ada masalah. Saya katakan kesepakatan itu muncul di dalam kelas-kelas lain itu nggak punya hak, karena sudah disepakati di kelas itu kan. Ayo coba siapa yang nanti ngebuang sampah dalam kelas yang 1000, nah dendanya mau kemana? Dendanya nanti kita berikan postur, kita berikan apa-apa. Itu adalah berinisiasi, ya kan, inisiasi baik kita, ya kan, dan untuk menjaga disiplin mereka. Karena mereka lambat laun takutnya ke denda, makanya hal itu akan, ya kan, terkurangi dengan ada seperti itu aja. Ya, itu saya apresiasi, itu adalah tindakan-tindakan baik segala macam. Makanya saya berikan kepada hak otoritas kepada seluruh guru yang ada di kelas, silahkan. Tapi dengan catatan semua punishment-nya adalah bentuk education. Jangan sampai kita punishment verbal, terutama yang verbal. Jangan mengata-ngatain siswa ya. Itu saja dari saya, Neng. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Neng dan Bapak Kepala. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu, Masya Allah. Ya. Yang ketiga di sini ada nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan sekolah. Kalau tadi
tadi dari contoh yang Bu Neng sampaikan, menurut Bapak Ibu kira-kira nilai kebajikan apa yang berusaha Bu Neng tanamkan kepada anak? Kalau tadi bahasa Serangnya ngerati, apa ya bahasa Indonesianya mungkin? Bahasa lebih apa? Lebih menghargai. Oke. Nah itu dia tadi, berarti dari peraturan yang Bu Neng tanamkan tadi, nilai kebajikan yang berusaha ditanamkan adalah supaya anak itu menghargai hasil jeripayah orang tuanya. Ya. Boleh lanjut Bu Nasya? Nah ini ada tentang gagal atau sukses. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya ketika kita berbicara terkait hukuman, konsekuensi atau restitusi, ini tingkatannya kalau hukuman itu dikatakan identitasnya sebetulnya identitas gagal. Makanya tadi yang Bapak Kepala sampaikan, sebisa mungkin jangan sampai melakukan sesuatu yang berkaitan sama fisik anak-anak gitu ya, ataupun verbal gitu, karena nanti jatuhnya itu adalah perundungan kepada peserta didik. Makanya hindari yang namanya hukuman. Karena kenapa? Kalau hukuman pasti menyakitkan untuk peserta didik ya. Dan pengalaman-pengalaman itu yang mungkin nanti akan membuat dia traumatik secara tidak langsung. Makanya sebisa mungkin kita hindari adanya hukuman. Bagaimana dengan konsekuensi dan restitusi? Sebetulnya dua-duanya sama-sama baik Bapak Ibu, karena berpacunya adalah untuk mendisiplinkan peserta didik. Tinggal bagaimana nanti Bapak Ibu mengakomodir, menyiasati keyakinan kelas itu supaya semuanya bisa melaksanakan dengan sepenuh hati anak-anak gitu ya. Oke, boleh lanjut Bu Nasya? Nah ini masih lanjutan yang tadi ya, sekilas saja terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi. Boleh next slide. Nah hukuman atau konsekuensi, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab bersama-sama. Saya akan buka LMS, nanti Bapak Ibu tolong bantu jawab. Ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Ya, sebentar, ini ada loadingnya. Beda dong ya. Evakuasi dan eksekusi, waduh, bahaya ini. Kuis gitu. Aduh, gak mau kuis. Kuis. Nah, Bapak Ibu di sini terbaca ya. Nanti Bu Nasya boleh bantu klik hukuman atau sanksi. Saya bantu bacakan dulu. Yang pertama, pencatatan 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ketika ada anak yang terlambat, ibu memberikan tugas, saya tidak akan terlambat lagi, mereka tulis 100 kali. Itu hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Yang mana Bapak Ibu kira-kira? Sanksi. Apa Pak? Sanksi dan konsekuensi, karena itu sudah disepakati. Oke. Ya, bukan hukuman. Kita coba klik. Wah, ternyata hijau. Coba di ujung. Kalau checklist berarti oke. Sebentar. Nah, ya kalau hijau berarti tadi betul. Biar kelihatan aja ujungnya Bu Nasya. Jangan diklik dulu, dikecilin aja nggak apa-apa. Oke, cukup segini. Biar udah. Lari pokoknya ini lapangan basket 2 kali. Karena ternyata tadi apa itu? Hukuman. Coba kita klik hukuman. Oke, betul. Sudah 2 jawaban betul. Wajib dapat berapa? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi atau hukuman? Sanksi. Kita klik sanksi. Mantap Bapak Ibu, sudah 3. Wah hebat ini ya guru-guru kesatria nanti. Boleh diminta untuk push-up 15 kali. Kita tidak menggunakan masker. Apa wajib? Hukuman atau wajib? Yang lain semangat hukuman? Oke, Pak. Wajib hebat ini Bapak. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi kata Bu Nur. Oke, boleh kita klik sanksi.
sanksi. Sanksi, kata Pak Dewa sanksi. Coba yang sanksi angkat tangan. Mau dihitung bolanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang hukuman, yang sepakat hukuman. Hukuman 1, 2, ini udah saya apa enggak? Dia gini loh, 3. Oke, tadi banyaknya apa? Sanksi. Coba tuh aja salah satu lunasnya. 3, mana? Iya. Bingung, mulai bingung, gak apa-apa. Lanjut lagi. Berdiri di depan kelas. Hukuman. Oke, mantap. Betul. Apa lagi? Hukuman. Wih. Udah banyak nih. Apa tuh? Oh, menumpahkan. Sanksi ya, mundur. Nggak suruh gantiin mejanya nggak? Sanksi, kita coba sanksi. Wah, mantap. Betul. Masih ada kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Jadi dia telat 10 menit udah berjalan. Akhirnya gurunya memberikan tugas. Kamu kerjakan dulu, selesaikan baru boleh istirahat. Apa itu? Jadi jawabannya sanksi atau konsekuensi. Iya, betul. Masih ada duduk di bangku di pinggir lapangan. Nah, coba jawabnya Bapak Ibu telah. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piketnya karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Jadi dia lagi main di lapangan, mencederai temannya, akhirnya disuruh sama gurunya duduk di bangku di pinggir lapangan. Jadi kita ngapain? Apa ini? Hukuman atau sanksi? Hukuman. Oh, lagi dihukum. Coba kita cek hukuman, betul nggak, Bu Nasya? Jawabannya adalah sanksi. Oke, masih ada lagi. Yang ini kira-kira apa? Sanksi. Kira-kira ada pembelajaran. Mas sambil nyorong-nyorong juga kelihatan loh. Apa tuh? Terlambat hadir di pembelajaran daring, dia terlambat hadir 15 menit. Wah, ini kan kamu Nasya jawabannya. Pintar Bu Nasya emang ini. Bu Nasya udah punya jawaban sendiri, nggak apa-apa. Awas, lari mengelilingi lapangan basket. Apa ini? Hukuman. Coba kita cek. Iya. Coba tanya Pak Kodar. Tadi dia suruh lari. Iya. Kenapa? Bingung ya, Bu? Iya. Antara hukuman dan sanksi kok jadi bingung ya? Apa tuh? Membersihkan WC karena dia matahin pensil temannya. Angkat tangannya hukuman. Satu kali Hukuman. sisanya angkat tangan yang sanksi. Nanti Bu Nasya kalau udah diklik jangan langsung pindah dulu ya. Nanti kita telaah. Iya. Oh, langsung otomatis pindah ya. Membersihkan WC karena mematahkan pensil temannya. Coba kita klik mana aja Bu Nasya. Hukuman. Jeng jeng. Hukuman. Iya. Kenapa hukumannya? Hanya matahin pensil tapi nggak bersihin WC. Iya, ada lagi 11/14. Oke, lumayan lah ini. Jadi gini Ibu Nubia, kalau di situ memang perlu kita telah kata kunci saja. Kalau yang namanya hukuman itu adalah berfokus pada perubahan perilaku seseorang, ya kan. Terus kalau yang namanya sanksi itu adalah kepada motivasi moral. Jadi gitu aja sebenarnya. Antara motivasi moral dengan perilaku berbeda. Kenapa dia dihukum? Supaya tidak mengulangi, ya kan, atau tidak mengulangi atau tidak terulang kembali atas perilaku yang dilakukan tadi. Tapi kalau sanksi adalah sebuah motivasi moral dan anak itu tidak melakukan lagi supaya tidak dikenai sanksi apa yang sudah disepakati. Sanksi itu muncul itu karena ada kesepakatan. Yang kesepakatan kelas dan sanksinya apa, ada sanksinya apa, kan gitu kan. Kalau hukuman juga berbeda, cuma nilainya kalau menurut saya itu berat dihukum daripada disanksi.
sanksi itu memang sudah ada konsekuensi yang kita lakukan secara bersama. Nanti kalau nggak kerjakan PR sanksi seperti ini, mereka nggak tahu sanksi seperti apa gitu loh, kan gitu kan. Sebenarnya itu antara merubah perilaku dengan motivasi moral berbeda, kan gitu kan. Terus yang kedua, saya juga berharap memang selama 8 bulan ini Bapak Ibu ya, ini sekalian aja saya sebagai termasuk kelompok juga, saya juga ngasih kepada Bapak Ibu ya. Ini memang yang belum saya temukan di sekolah di sini itu adalah modelnya kayak kita bimbing konseling. Ketika anak-anak itu ya kan terjadi sebuah keributan di kelas segala macam, emang itu memang yang seharusnya yang menangani, karena di SD itu nggak ada TK atau bimbing konseling, itu minimal guru kelas dulu. Guru kelas dulu kasih motivasi itu seperti apa. Kalau memang 3 kali sana nggak bisa berubah, itu nanti kita dimajukan. Pak, ini loh sekolahnya anak nggak bisa berubah segala macam kan gitu kan. Berarti kalau nggak bisa berubah, anak itu nggak ada niatan untuk berbuat baik, anak itu nggak ada perubahan secara perilaku, kan gitu kan. Makanya ada motivasi moral tadi, namanya kayak sanksi begini. Nanti kalau nggak, nanti orang tuanya kita hadapkan. Karena kalau kita melihat begitu polemiknya permasalahan yang ada di kesatuan ini, memang itu banyak ya, memang yang terjadi pada siswa. Kenapa? Karena kalau kita melihat daripada situasi dan kondisi lingkungan mereka itu tidak menjamin, kan gitu kan. Dan itu pun tidak kurang kalau dalam bahasa kita kurang kondusif lah, kan gitu, karena hidupnya di terminal seperti itu ya. Jadi itu nanti harapan saya ke depannya ya, siapa aja ibunya yang saya himbau kepada yang punya kelas saya, nanti kalau anak nangis itu yang kecil mager rangkul, tanya ada apa, uang jajan saya hilang Bu, diganti enggak apa-apa. Nanti kalau mau keberatan ya ngomong sama saya, Pak saya tadi ganti uang anak murid 2.000, Pak nanti saya ganti 5.000, gitu kan. Umpama seperti itu umpama ya. Mau dicoba? Ya itu saja pengertian saya. Mudah-mudahan nanti setelah komplit itu kita ada perubahan yang signifikan. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak masukannya. Nah, ini selanjutnya tadi ada mengenai restitusi. Sebetulnya apa sih yang membedakan antara hukuman, sanksi atau konsekuensi dengan restitusi? Biasanya memang kalau hukuman itu Bapak Ibu lebih banyak datangnya dari satu pihak, gurunya ya, karena mungkin kan gurunya dari segi dia kan sudah punya kekuasaan lah, katakan begitu ya. Jadi murid itu mau gak mau masih manut gitu sama gurunya. Biasa itu kalau terkait hukuman ya, atau konsekuensi juga biasanya mungkin ada yang datangnya dari kesepakatan kelas, ada yang mungkin spontan dari gurunya. Hanya yang membedakan kalau konsekuensi itu apa yang dia lakukan, berarti konsekuensinya sesuai kayak tadi, bukan mematahkan pensil suruh bersihin kamar mandi. Kalau dia mematahkan pensil, berarti bagaimana caranya pensil temannya bisa digantikan atau bisa utuh lagi, terserah kita lihat gitu usaha dia sejauh mana dulu gitu. Karena ketika mematahkan pensil suruh bersihin kamar mandi, ya temannya tetap nggak bisa nulis, pensilnya udah patah gitu kan. Oke. Kalau restitusi biasanya datangnya dari kesadaran diri murid. Jadi murid sendiri yang akan mencari solusinya ketika dia mematahkan pensil temannya, apa yang harus dia lakukan. Jadi jangan dari guru yang memberikan dulu, dia murid dulu yang berpikir gitu. Jadi ketika misal ada anak yang mematahkan pensil tadi, gurunya pas nggak ada di kelas misalnya, tiba-tiba ada yang ngadu, Bu, pensil si A dipatahin sama si B. Begitu gurunya masuk, Nasya, kamu matahin pensil ini kenapa? Nah, berarti kan pertanyaan seperti itu langsung menuduh kata-kata, kenapa Nasya matahin pensil? Belum tentu Nasya sebetulnya matahin pensil gitu. Lebih baik tanya, Nasya, apa betul tadi pensil teman kamu patah? Apa alasan Nasya melakukan itu? Kan mungkin kita nggak tahu alasannya kenapa. Karena mungkin temannya saya lagi nulis nenggol-nenggol, kan kita nggak tahu ya. Nasya kenapa Bu Nasya? Nggak tahu gitu. Bingung Bu Nasya ditanya itu. Iya. Mohon maaf ya Bu Nasya, namanya dipinjam. Oke, jadi ini tadi ya yang membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi tingkatan yang paling baik sebetulnya restitusi Bapak Ibu. Panggil anak itu, tapi jangan langsung tanyakan kenapa kamu melakukan ini. Pertanyaan kenapa itu secara psikologis, secara tidak langsung sebetulnya menuduh Bapak Ibu. Tapi tanya, betul tidak kamu melakukan ini? Kalau dia menjawab betul, tanyakan,
haruslah menggunakannya di kelas ya. Menjaga untuk tidak menuduh peserta didik. Boleh dilanjut Bu Nasya? Nah, bagaimana sih cara melakukan segitiga restitusi tadi? Jadi untuk melakukan restitusi itu ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Boleh dilanjut dulu Bu Nasya di slide berikutnya. Oke. Nah, bagian menstabilkan identitas. Misal ketika ada anak yang melanggar atau melukai ataupun menurut kita dia melakukan kesalahan, atau misalnya tadilah kita lanjut aja yang pensil patah ya. Ketika Bapak Ibu panggil anak itu, coba Bapak Ibu langkah menstabilkan identitas tuh berikan dia penguatan dulu. Oh nggak apa-apa Nasya, kalaupun kamu matahin pensil temanmu, Ibu yakin itu karena tidak sengaja. Kalaupun betul kamu yang mematahkan, pasti kamu punya alasan kan ya Nasya ya. Tidak mungkin dia ujuk-ujuk temannya dia langsung dipatahin pensilnya. Pasti ada motif. Motifnya itu entah memang temannya yang memulai atau ada sesuatu di dalam diri dia. Kenapa dia melakukan itu? Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah nanti Bapak Ibu berikan arahan bahwa apa yang dia lakukan itu menyakiti perasaan temannya. Maka sekarang apa yang bisa kita lakukan supaya teman kamu bisa memaafkan kamu, kalian bisa sama-sama baik lagi. Biarkan anak tersebut yang memunculkan idenya. Jadi jangan dari guru dulu. Untuk bagaimana cara melaksanakannya itu bagaimana keluasan Bapak Ibu di kelas. Tapi ketika Bapak Ibu melakukan 3 langkah ini, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinannya, nah itu berarti Bapak Ibu sudah melakukan restitusi. Tingkatan yang 2 tingkat lebih tinggi dibandingkan hukuman dan juga konsekuensi. Selanjutnya boleh Bu Nasya. Antara keyakinan kelas versus peraturan kelas. Saya mau tahu pendapat Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu antara keyakinan dan peraturan ini sama atau berbeda? Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika melihat ada keyakinan kelas dan peraturan kelas? Boleh Karin pakai mic-nya nggak apa-apa? Siap. Ini malah pendapat saya dulu ya. Iya boleh. Keyakinan kelas itu dibikin bersama dengan siswa guru dan siswa di dalam kelas. Oke. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh sekolah atau gurunya sendiri. Jadi siswa tidak dilibatkan gitu ya? Siswa tidak dilibatkan. Oke, itu menurut Bu Arin. Ada lagi yang mau berpendapat, boleh Bu Neng? Kalau pendapat saya Iya boleh. Keyakinan itu datangnya dari diri sendiri gitu ya. Keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu dibikin dengan cara bersama-sama gitu. Oke. Siap. Kalau keyakinan kelas itu datangnya dari diri kita yang mengajukan gitu ya? Iya. Kalau peraturan kelas dibuat bersama-sama, disepakati, itu peraturan kelas. Oke, boleh slide selanjutnya Bu Nasya. Boleh aja bercepat Pak. Iya, nggak boleh gitu ya Pak. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Mungkin dari segi bahasa saja, kita kan sering mendengarnya peraturan kelas. Ada apa yang membedakan dengan keyakinan kelas? Nah, ketika itu dibuat bersama, itulah yang disebut keyakinan. Betul. Tidak salah yang disampaikan Neng, ya. Betul. Intinya dibuatnya pada intinya ketika itu dibuatnya bersama-sama antara dari 2 pihak dan kemudian diyakini dijalankan kan, meskipun dia datang dari Neng, keyakinan juga datangnya dari diri sendiri. Tapi disepakatinya oleh semua pihak itu dalam satu kelas itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini sebenarnya langkah-langkahnya ya. Bapak Ibu nanti bisa mencoba sendiri atau mungkin di antara Bapak Ibu sudah mencoba menerapkan membuat keyakinan kelas itu atau langsung ditembak. Udahlah saya aja yang bikin. Tempel. Tembak aja biar cepat gitu ya.
Jadi tembak aja biar cepat gitu ya. Iya, mungkin kalau yang anaknya belum bisa membaca atau menulis, Bapak Ibu bisa melakukan pendekatan verbal ya. Mereka suruh anak-anak, kira-kira kalau anak-anak lagi makan sambil berdiri, minum, sambil lari, baik tidak? Gitu. Mungkin dari situlah bisa diarahkan. Tahu-tahu kesenggol temannya jatuh, makanannya jatuh, busuk tuh bahasa Indonesia. Busuk. Kesepakatan kelas itu keyakinan kelas, tapi berbeda dengan peraturan kelas. Iya. Bedanya kalau peraturan kelas itu dibuat oleh gurunya, jebret, tembak, tempel, selesai. Nah, iya. Bedanya huruf aja sih. Bedanya huruf kata Bapak. Bedanya huruf dan kalimat. Kalau keyakinan itu singkat jelas padat gitu Bapak, betul. Boleh lanjut Bu Nasya. Nah ini tadi yang mendasari kebutuhan dasar manusia ketika dia melakukan suatu tindakan yang dianggap salah ataupun benar atau baik. Kan kita kalau anak-anak itu mungkin belum tahu ketika dia numpahin makanan di meja baik atau enggak, mungkin dari segi pengalaman juga berbeda ya Bapak Ibu. Tapi kan kalau kita sebagai orang dewasa sudah lebih tahu mana yang baik, mana yang tidak. Cuma kan tidak bisa ke anak itu dikatakan itu nggak baik, itu baik. Kan dia belum punya pengalaman itu. Tapi pengalaman bagus ya, mereka tahu ya, banyak yang sudah tahu kelas 1. Contohnya apa Bunda yang pernah ini? Kemarin itu kan ada Ceritanya ini kemarin itu kan yang biasa saya ngajarin baca ke siswa ke anak-anak, terus di depan samping yang baca itu kan tidak sengaja air itu tumpah, tapi refleks gitu ngambil pelan terusnya dibersihin sendiri gitu Bu. Jadi berarti sudah ada apa sih namanya tanggung jawab. Betul. Kira-kira diberikan penguatan tidak oleh Bu Nur? Ketika anak itu melakukan itu penguatan dari Bu Nur berikan? Hebatnya Masya Allah. Terima kasih sayang. Oh gitu Ibu. Nanti paling anaknya sendiri. Terus makanya iya sih, saya juga ngomong kayak gini. Makanya kalau istirahat jangan di sini ya Nong ya. Takutnya kan ini basah, nanti teman yang mau belajar nantinya bukunya basah seperti itu Bu. Masya Allah. Iya. Itu sudah baik Bu Nur, luar biasa. Apalagi kelas rendah ya. Iya. Kalau kelas 5 Oh Bu Neng mau nyobain nanti numpahin air di meja Bu Nur. Pas lagi ke pre-rapot cobain Bu Neng. Gimana? Siapa yang diwakafkan Bu Haji? Bu Nur ya? Udah paku bumi di kelas 1. Entar dulu nyampe berapa? Periode berapa periode Bener-bener. Udah diwakafkan lagi kata Bu Haji ya? Udah selamanya kata Bu Haji bener. Kayaknya ada advantages dan disadvantages. Waduh, di bawah aku tuh udah mulai keluar bahasa Inggrisnya Bu Nur. Kayaknya ada manfaat dan tidak manfaat. Mengatakan itu Bu. Menimbulkan apa? Anarkis buat saya. Menjadi aku bumi. Yang diwakafkan ya. Di ACC sama Bapak 1 periode 4 tahun dulu. Gak apa-apa, kita mau ikut belajar. Oke, ini tadi ada kebutuhan dasar manusia. Ada apa saja sih sebetulnya kebutuhan dasar manusia? Yang paling mendasari sekali adalah bertahan hidup. Ini kaitannya dengan fisiologis dan biologis. Ya, kalau fisiologis kan Bapak Ibu makan, minum, melakukan aktivitas yang lainnya berkaitan dengan fisik.
kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu dan kebutuhan biologis juga. Kemudian yang kedua, kebutuhan apa yang menjadi dasar kebutuhan manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi untuk yang kedua sampai kelima ini sebetulnya lebih kepada kebutuhan psikologisnya. Ya. Ada bahasa ini Bapak Ibu. Oh, Mbak Rima. Oh iya Pak Erik. Awal sampai menyala. Saya. Aduh, jangan gitu nanti ada bapak tuh di belakang. Pak dimarahin bener Pak. Pura-pura nggak dengar kalau bapak dia. Nanti di belakang layar Pak bisa dipanggil lah dulu. Oke, yang kedua terkait kebutuhan kasih sayang. Saya pernah mendengar istilah begini, ketika anak itu ya peserta didik kita kebutuhan cintanya sudah terpenuhi di rumah, maka mereka itu datang ke sekolah ya untuk belajar. Tetapi ketika tangki cinta itu di rumah belum terisi penuh, mereka datang ke sekolah untuk cari perhatian Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu sering menjumpai anak yang dikit-dikit nggak mau diem, dikit. Nah, berarti kan itu mereka sedang mencari perhatian dulunya. Betul, Bu Arin, tidak ada anak yang bodoh. Ya. Males. Iya, anak yang kurang kasih sayang tadi. Males. Jadi ya adanya yang malas sama yang rajin kata Bapak. Itu berkaitan sama motivasi intrinsiknya berarti apa? Sama merapin uang. Beda huruf. Beda huruf, Bapak. Apa itu? Terserah lah, Nggak bisa mau bener kok dibelok-belokin terus masalahnya. kalah jadi narasinya kalah sama Bu. Iya. Terus pokoknya menang aja soal narasi Bunur Pak. Biasanya MC Pak. Apa tadi kata Bapak MC itu Pak? Anak banget kuat. Soalnya Bu Nur kan ini kan lagi ekspektasi. Oh iya. Lagi BPK tajam sama Pak Jaya. Saya kan nggak belum pernah sama Pak Jaya. Jadi cara narasi kalah saya. Iya, iya. Betul Pak, betul Pak. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang ketiga terkait penguasaan. Penguasaan itu berkaitan dengan kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi betul kayak tadi anak ada yang lupain air minum contohnya di kelas Bunur. Kemudian dia tanpa disuruh dia ambil pelan, dia bersihkan, diberikan penguatan oleh Bunur. Wah hebat, oh, kamu sudah baik. Nah seperti itu. Nah itu termasuk juga untuk penguasaan tadi, kebutuhan dia itu diakui. Apa yang dia lakukan itu, oh guru saya memberikan apresiasi meskipun hanya dalam bentuk ucapan gitu ya Bapak Ibu. Tapi kan itu akan berkesan kalau untuk anak-anak gitu. Kemudian ada tentang kebebasan. Kebebasan ini kebutuhan akan pilihan. Ini nanti kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Ketika anak itu tipe anak yang kinestetik, nggak mau diem lari-lari, kita suruh diem Bapak Ibu sampai kapan pun dia nggak akan mau. Duduk 2 menit lari lagi, duduk 5 menit kabur lagi. Ada ya Bapak Ibu sering ya di kelas pasti ada aja gitu ya Bu Haji ya. Lari biarin aja udah ya, biarin nanti dia capek sendiri juga akan duduk gitu. Nggak ada capeknya. Nah berarti berikan aktivitas yang lebih berat. Suruh lari nggak apa-apa. Kita olahraga bareng ya ke lapangan. Jadi ibunya ancaman, Bu. Ancaman kayak gimana tuh Bunur? Boleh dipakai mic-nya. Pakai ini aja nggak apa-apa. Tes satu bumi Di sini pokoknya di sini. Ya untuk pengalaman pribadi aja ya Bu ya. Jadi terkait apa sih namanya siswa yang kinestetik ya di kelas saya juga ada Bu. Terus ujung-ujungnya saya kan memberikan sesuatu apa sih namanya ancaman gitu tuh karena apa ya? Nanti kalau tidak selesai tulisannya tidak boleh istirahat gitu tuh Bu. Tapi ya alhamdulillah sih Bu.
nurut gitu tuh. Udah nurut Oh iya Cuman harus dirangkul ke depan sini sama ibu nulisnya. Nggak boleh jalan-jalan aja. Nantinya pamannya nggak bisa nulisnya seperti itu. Iya lah. Aduh produknya diucapkan hampura. Apa itu dipegang Bu Nur aja. Oke, itu tadi pengalaman dari Bu Nur ya menangani siswa kelas 1. Bagi mungkin kalau kelas 1 tuh masih transisi PAUD ke SD ya, biasa kalau di PAUD kan dia aktivitasnya juga ya kegiatan-kegiatan yang mungkin kalau untuk mengasah kognitifnya belum terlalu tinggi ya. Ada 2 bulan itu kan khawatir orang tua di rumah memeriksa buku gitu. Oke, Jadi saya kan kalau tidak ada bukti pembelajaran di sekolah tidak enak juga gitu. Jadinya segimana bisanya saya harus bisa membujuk anak. Tapi manjur ya, anaknya mau. Berarti memang pada dasarnya dia itu mau mendengarkan gitu ya. Cuma mungkin kitanya harus mendengarkan dia dulu, melakukan pendekatan tadi secara psikologis gitu ya, Bu Nur ya. Betul. Perhatian betul Bu. Jadi cari perhatian gurunya dulu nih. Biar saya tuh pengennya. Nah, Orang tuanya juga sering sharing juga, alhamdulillah. alhamdulillah ya progresnya selalu komunikasi. Iya, masya Allah. Enggak di rumahnya enggak. Mungkin ya karena kita kerja. Jadi pernah. Oh, karena orang tuanya dua-duanya juga bekerja ya. Nah itu tadi. Bukan itu dulu. Berarti PR kita bersama ya Bapak Ibu. Betul. PR kita bersama. Nah yang terakhir kebutuhan dasar manusia itu adalah untuk pemenuhan kesenangan, mencari kesenangan, bermain, tertawa. Mudah-mudahan Kombel ini juga bentuk daripada kita mencari kesenangan ya Bapak Ibu. Tidak karena terpaksa ya Bapak Ibu ya. Karena Apa saya tuh, Pak? karena itu singgung, jadi saya nggak seneng sekarang nih. Disinggung sama siapa Pak? Saat Nur menyinggung deh. Wah panjang ini Karena urusannya. saya kan masih di sini kan sendirian. Itu aja singgungan, jadi rasa kasih sayang tadi. Oh iya Pak. Itu Pak Eri kan teriak-teriak kasih sayang, teman-temannya itu di sini ya. Iya iya. Iya, kan? Berarti harusnya Pak Erik yang dipanggil ya? Iya. Tapi yang tersinggung Pak. Saya bingung. Ya. Oke, Masya Allah. Iya, alhamdulillah ya. Bareng ya. Betul. Saya. Aduh. Udah. Bonasnya di mana? Oh, iya. Nungguin orang. Pak Bonasnya nih. Iya, Bu Nasya nih. Saya tinggal lagi. Masih berapa sen lagi? Kenapa Pak? Masih berapa sen lagi? Oh, udah. Udah ya? Karena kan tadi posisi kontrol kita sudah laksanakan ya terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kan biar itu juga biar paham. Kalau sudah beres. Betul, iya. Kalau gitu nanti kita closing ya Pak ya. Yang closing aja lebih baik kalau tutup karena waktunya sudah ini. Siap. Udah terima kasih aman. Nanti kamu itu punyanya siapa? Iya ini dicari ini dapat temu. Baik Bapak Ibu itu tadi tapi nanti Pak Nopi sebelum ditutup mau minta Bapak Ibu memberikan umpan balik ya dengan kertas post-it ini Nopi bagikan dulu sekarang nggak apa-apa ya sambil penutupan nanti sambil tulis. Betul terkait kegiatan Kombel yang pertama bagaimana perasaan Bapak Ibu kemudian pengalaman yang didapat boleh dituangkan di sini. Indonesia boleh. Ya sebentar deh ini Nopi siapkan Dengan spidol. Kombel ini rasa kasih sayang ada. Kalau saya punya suami, punya istri ya. Kalau berarti nih punya kepala sekolah. Kalau yang terkait perasaan Bapak Ibu hari ini mengikuti Kombel dan ini apa yang Bapak Ibu dapatkan dari Kombel ini? Senang. Poinnya tidak ya? Ya, boleh siap. Karena ini kan sama saya. Nanti Novi tulis deh. Boleh bantu satu-satu. Berarti satu orang dapat 3 kertas post-it. Buahnya, ya. Tulisnya satu kali ya. Yang komeng apa yang komeng? Nanti Novi tulis di papan tulis biar nggak lupa ya. Yang pink, yang warna pink terkait perasaan. Perasaan.
Yang didapatkan dari kombel hari ini atau dari kejadian hari ini? Kasih nama dong, biar nggak tertukar. Yang kuning yang didapat, yang satu lagi orange ya, itu yang dibagikan. Yang orange ini masukkan untuk kedepannya, atau harapan Bapak Ibu boleh dalam bentuk masukan, boleh dalam bentuk harapan. Silakan. Iya, harapan saya semoga setelah ini bisa lancar ikut PPG-nya, langsung sekali lulus. Amin. Yang sudah masuk. Tim perasaan. Boleh. Kuning. Perasaan. Iya, 2 menit cukup ya Bapak Ibu ya. Boleh contekan. Kan mungkin perasaannya beda-beda. Saya perasaannya jenuh karena ngantuk hari ini. Saya perasaannya kesel karena saya mikirin jemuran di rumah. Biasanya kan ibu-ibu begitu ya. Menyusun serangan. Menyusun apa? Tapi sambil muter deh videonya. Singkat jelas mantap. Ini yang kuning. Aku izin sambil videokan ya Bapak Ibu. Kalau yang kuning masalah perasaan, apa Yang pink Pak. dirasakan itu setelah adanya kombel. Kalau yang pink ya, kalau yang kuning itu yang didapat dari hasil kombel tadi itu apa? Terus yang oranye itu adalah masukan atau harapan, atau kalau ada fasilitas juga usah di PHP. HP betul. Gitu ya. Jadi mungkin itu juga sambil ini Bu Nobi ya, Iya, saya Pak. juga masih masukan sedikit buat Bapak Ibu. Mungkin ini juga perdana kita melaksanakan kombel ini. Salah satu juga nanti akan memberikan sebuah reward berupa sertifikat Bu Nobi ya. Iya Pak. Nah sertifikat ini kita bikin untuk semua atas nama Bapak dan Ibu yang ada di SD Kesatrian, adalah untuk lebih mempermudah fasilitasi nanti di PMM, platform Merdeka Mengajar. Jadi itu lebih enak Bapak Ibu. Yang pertama itu. Terus yang kedua, pada esensinya kita sebagai guru itu punya modal cuma 3. Yang pertama, kita adalah modal itu afektif itu sikap. Yang kedua, modal kedua adalah kita harus tahu apa itu yang namanya knowledge, ya kan? Yang ketiga, kita harus tahu apa itu namanya psikomotor. Itu adalah ilmunya keguruan semuanya. Dengan mana? Mau kita datang ya, mungkin itu saja ya dari saya. Ada beberapa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya selesai itu nanti baru kita bisa melanjutkan pulang ya. Siap. Jadi dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan untuk kegiatan kombel hari ini. Nanti sertifikatnya segera dibuatkan. Kemudian sambil Bapak Ibu nanti mengakhiri kegiatan, boleh minta tolong Bapak Ibu masing-masing menempelkan yang pink sebelah sini, yang kuning, yang orange sebelah sini. Silahkan. Boleh. Jangan lupa dikasih nama Bapak Ibu di bawahnya, punya Bapak Ibu kasih inisial lah, biar tidak tertukar dengan temannya. Nah. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Nggak mau Bu Nek. Nah, oke. Oh iya, dia Nah, itu kan bisa Kalau 2 jam itu kita berapa? 4 jam itu 2 jam. Iya nggak apa-apa Bu Haji. Kalau Papua satunya boleh. Kalau nempel nggak Pak Erik? Bisa ya? Oh iya Pak. Wah ada tanda tangannya. Oke terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu.
Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.